Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia beserta sekretaris dan anggota, Rektor Universitas Indonesia beserta Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas Indonesia, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia beserta sekretaris dan anggota, Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia beserta sekretaris dan anggota, para dekan dan pimpinan sekolah di lingkungan Universitas Indonesia, dekan beserta wakil dekan dan seluruh jajaran pimpinan FIB UI, Ketua, sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar FIB UI, Ketua, sekretaris dan anggota Senat Akademik FIB UI, para ketua departemen, ketua program studi di lingkungan FIB UI, para staf pengajar, tenaga kependidikan dan mahasiswa FIB UI, keluarga, kerabat, teman, tamu undangan, dan hadirin yang saya muliakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dipertemukan dalam acara penting pagi ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, terhindar dari penyakit terutama COVID-19, dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya menyampaikan pidato pembukaan guru besar saya dengan tajuk Gambar Tangan pada Gambar Cadas Indonesia, Rekonstruksi Sejarah Kebudayaan, serta Tantangan Pengembangan dan Pelestariannya. Gambar tangan atau hand stencil merupakan salah satu bentuk motif gambar cadas atau rock art yang paling banyak ditemukan di seluruh dunia. Gambar tangan sering ditemukan pada dinding gua atau tebing situs dari masa prasejarah. Perkenalan saya dengan gambar cadas, dulu disebut lukisan gua atau gambar prasejarah, adalah ketika saya mengikuti mata kuliah pengantar pelajar Indonesia semester pertama tahun pertama yang diampu oleh Bapak Prasejarah Indonesia, almarhum Profesor Dr. R.P. Suyono tahun 1984-1985. Kemudian tahun 1990, ketika masih sebagai asisten dosen, berkesempatan mengunjungi langsung untuk pertama kalinya ke situs-situs cadas terkenal di Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Ketika mendampingi mahasiswa dalam kegiatan pertemuan ilmiah arkeologi mahasiswa se-Indonesia di sana, baru secara mendalam mengkaji gambar cadas pada umumnya dan gambar tangan khususnya ketika penelitian untuk disertasi saya mulai tahun 2005 sampai 2007. Gambar tangan prasejarah ini sangat penting dikaji karena merupakan jejak budaya yang dibuat langsung dari tangan manusia pemilik atau pendukung kebudayaan tersebut. Gambar tangan dibuat dengan cara meletakkan telapak tangan pada permukaan batu atau dinding gua, kemudian disemprotkan dengan zat berwarna tertentu. Dengan teknik seperti itu, dihasilkan stensil tangan sesuai dengan bentuk dan ukuran tangan si pembuatnya. Selain itu, juga dibuat dengan teknik lain, ada menggunakan cap lukis, coretan, atau lain-lainnya, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin yang terhormat, gambar tangan prasejarah di Indonesia banyak ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua Barat. Alhamdulillah, saya telah berkesempatan melalui hibah-hibah riset saya, undangan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam sekitar 15 tahun belakangan ini, melihat hampir semua temuan gambar tangan di situs-situs prasejarah di seluruh Indonesia. Dengan saya mengamati data gambar cadas itu secara langsung di lapangan, maka saya dapat mengkajinya secara inter dan multidisipliner, serta sangat memungkinkan bagi saya untuk mencapai tujuan utama ilmu arkeologi, yaitu rekonstruksi cara-cara hidup manusia masa lalu dan rekonstruksi sejarah kebudayaan. Secara umum, bentuk gambar tangan di wilayah Indonesia dibuat dengan teknik stensil seperti digambarkan teknik tadi. Namun di Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua Barat ada yang ditemukan dengan teknik stensil dan lukis serta teknik coretan.
Dari lokasi situsnya, gambar tangan di wilayah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur umumnya ditemukan pada dinding-dinding gua. Sedangkan di wilayah Maluku dan Papua Barat umumnya terdapat di tebing-tebing tepi laut. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin yang terhormat, berdasarkan kajian yang telah saya lakukan, gambar tangan umumnya ditemukan memiliki 5 jari. Meskipun ada pula yang tidak lengkap. Gambar tangan dengan jari yang tidak lengkap di berbagai belahan dunia disebabkan karena tradisi ritual pemotongan atau mutilasi jari. Ritual pemotongan jari ini bahkan hingga kini masih terdapat pada beberapa suku bangsa di Papua sebagai bagian dari tanda duka atas kematian anggota keluarga. Dari segi ukuran tangan, secara umum temuan gambar tangan di dunia adalah milik orang dewasa. Di samping ada juga milik anak-anak. Menurut Roeder, berdasarkan temuannya di gua-gua Papua Barat, adanya gambar tangan anak-anak adalah sesuai dengan tradisi setempat yang mengatakan bahwa leluhur datang bersama anak-anak mereka. Selain itu, Roeder juga berpendapat bahwa gambar tangan besar dan kecil merupakan prinsip hubungan antara pendahulu dan para keturunan yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang mereka. Dalam kajian gambar tangan juga dapat diidentifikasi tangan kanan atau tangan kiri. Pada setiap situs tidak sama penggambaran tangan kanan dan tangan kiri. Menurut Uko dan Rosenfeld, berdasarkan kajiannya di gua prasejarah Eropa, diketahui bahwa gambar tangan kiri lebih sering muncul daripada gambar tangan kanan. Sementara itu, dari penelitian yang saya lakukan di Sulawesi Selatan, jumlah tangan kanan dan tangan kiri relatif sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang terhormat. Bentuk dan ukuran tangan beragam juga diyakini pula berkaitan dengan gender. Dalam konteks kajian arkeologi, permasalahan gender dari gambar tangan pada gua prasejarah pernah dilontarkan oleh Ban dan Vertut tahun 1997. Kemudian mulai diperbincangkan dalam konferensi internasional pada Desember 2004 berdasarkan lontaran isu dari Manning dan kawan-kawan, dan Manning juga tahun 2000-an, tentang kajian rasio perbandingan ukuran antara jari kedua atau jari telunjuk dengan jari keempat, jari manis. Atau terkenal dengan istilah rasio perbandingan 2D dan 4D. Dijelaskan bahwa pada setiap orang dalam bulan-bulan pertama dari sebuah kehidupan janin, terdapat kontribusi dari beberapa hormon yang mempengaruhi perkembangan jari. Hormon estrogen berperan dalam pertumbuhan jari telunjuk dan hormon testosteron berperan pada pertumbuhan jari manis. Akibat dari hal tersebut, rasio antara jari telunjuk dan jari manis akan berbeda menurut jenis kelamin. Studi statistik yang dilakukan oleh Manning dan kawan-kawan tahun 98 menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin bervariasi berdasarkan kelompok manusia di berbagai belahan dunia. Rasio 2D berbanding 4D ini, perempuan umumnya lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, Snow 2006 mencoba menerapkannya di gua-gua Perancis, serta Chazin dan Nori 2006 di Gua Masri II, Kalimantan Timur. Hasil dari kajian mereka dipublikasikan, tapi masih cukup banyak kelemahan yang perlu diperbaiki dan perlu dimutakhirkan. Belajar dari pengalaman peneliti sebelumnya itu, dan sembari berupaya menerapkan metode rasio perbandingan 2D 4D, saya dan tim mengambil data Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat tahun 2015-2016 melalui hibah PDUPT Dikti. Dalam penelitian itu, kami mengambil kesimpulan bahwa gambar tangan yang terkumpul dari jumlah 675 gambar tangan dari 16 situs itu, berdasarkan acuan rasio tangan sekitar gua prasejarah, menunjukkan hasil gambar tangan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Seperti juga yang diperoleh oleh Snow 2006 pada 4 situs di Gua Perancis dan Chazin dan Nori di Kalimantan Timur. Hal ini juga sekaligus menampik bahwa kehidupan gua prasejarah dominasi kaum lelaki. Mengapa tangan perempuan lebih banyak ditemukan pada gua prasejarah dari masa berburu yang notabene ranah laki-laki? Dalam penelitian saya dan tim pada 2013 melalui hibah PDUPT Dikti,
mengaitkan temuan gambar tangan gua-gua prasejarah di Maros dan Pangkep dengan tradisi Mabeda Bola yang ada di wilayah budaya Bugis Makassar, khususnya di Kabupaten Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, dan Bone. Kesimpulan dari penelitian kami bahwa Mabeda Bola merupakan tradisi berlanjut dari gambar tangan prasejarah berupa pembuatan cap telapak tangan pada tiang-tiang dan dinding-dinding rumah Bugis Makassar. Analogi ini dapat digunakan karena beberapa kesamaan gejala budaya, yakni pertama, gua dan rumah memiliki fungsi sama sebagai tempat hunian. Kedua, sama-sama terdapat peneraan cap tangan pada rumah tradisional dengan gambar tangan pada gua prasejarah. Dan yang ketiga adalah terdapat dalam wilayah budaya yang sama, yaitu budaya Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan acuan dari ritual Mabeda Bola, maka penggambaran gambar tangan pada gua prasejarah diduga dilakukan pula melalui ritual tertentu ketika akan menempati gua tersebut sebagai penanda kepemilikan kelompok. Gambar tangan biasanya ditemukan di depan gua, mungkin pula sebagai penolak bala. Beberapa etnografi di Afrika dan Australia juga mendukung kesimpulan ini. Sementara itu, dari hasil pengukuran rasio jari kedua dan jari keempat gambar tangan di gua umumnya dibuat oleh perempuan. Seperti juga dalam ritual Mabeda Bola umumnya dibuat oleh perempuan. Hal ini menunjukkan pula bahwa kaum perempuan juga memiliki peran dalam kehidupan dan budaya gua pada masa prasejarah itu. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat di Sulawesi Selatan saat ini masih menganggap cap atau gambar tangan memiliki nilai penting sehingga terus dipertahankan dan dilestarikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu hingga kini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin yang terhormat, kajian mengenai gambar tangan ini semakin penting dengan hasil penelitian kronologi terbaru di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh tim penelitian Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerjasama dengan Universitas Griffith dan Longong, Australia menggunakan metode uranium series. Gambar tangan Maros, khususnya di Leang Timpuseng tahun 2014, berusia 40.000 tahun yang lalu. Dan di situs Leang Tedonge 2021 berusia 45.500 tahun yang lalu. Kesemuanya merupakan tertua di dunia. Sebelumnya, gambar tangan tertua terdapat di Eropa dan dianggap sebagai awal peradaban kesenian tertua. Dengan temuan baru ini, mestinya kiblat peradaban seni tertua di dunia itu pindah ke Indonesia. Penanggalan gambar cadas yang sangat tua tersebut wajar banyak yang rusak dan terancam hilang. Faktor penyebab kerusakan itu umumnya sebagai akibat pelapukan alami pada media gambarnya. Selain disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pemukiman, pertanian, pariwisata, industri, dan vandalisme, faktor kerusakan dari aktivitas manusia itu sebenarnya masih bisa ditangani dengan berbagai sosialisasi dan pemberian pemahaman pelestarian. Namun, penyebab kerusakan alami dari aspek biologis dan kimiawi lebih sulit diantisipasi, dan ini merupakan tantangan yang besar dari aspek pelestarian cagar budaya gambar cadas. Penelitian hibah PTUPT 2019-2020 saya bersama ahli biologi molekuler FMIPA UI, geolog FMIPA UI, dan juga biolog konservasi dari Balai Konservasi Borobudur berhasil mengidentifikasi beberapa mikroorganisme dari jenis jamur dan bakteri yang ditengarai penyebab kerusakan gambar cadas di beberapa situs di kawasan Batuan Kars, Maros, dan Pangkep, Sulawesi Selatan. Kondisi kerusakan biologi dan kimia yang terjadi di Sulawesi Selatan dan gua-gua prasejarah di Indonesia juga terjadi di berbagai gua prasejarah lain di dunia, termasuk pada gua terkenal warisan dunia UNESCO Altamira di Spanyol dan Lascaux di Prancis. Mengendalikan suhu dan kelembaban serta lingkungan sekitar situs merupakan salah satu kunci pelestarian gambar cadas dari mikroorganisme baik bakteri maupun jamur perusak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin yang terhormat, beberapa contoh kasus kajian gambar tangan gua prasejarah di atas menunjukkan kajian dalam arkeologi sejatinya dapat dilakukan sinergi berbagai rumpun ilmu.
Mimpi saya ke depan, ilmu arkeologi di Universitas Indonesia bukan terbatas pada bidang budaya atau humaniora saja, tetapi bersifat inter dan multidisipliner. Harapannya adalah agar permasalahan dalam mempelajari manusia masa lalu dengan banyak sekali aspeknya, baik sosial, budaya, ekonomi, religi, kesehatan, maupun sains dan teknologi, dapat lebih mudah diungkap dan dikuak. Semoga. Pencapaian saya hingga saat ini tentunya bukan perjalanan pendek, bukan upaya yang mudah, bukan sekedar untuk tulisan di jurnal Scopus, dan bukan dilakukan sendiri. Banyak bantuan, perjuangan, dan doa yang menyertainya. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya menghaturkan ucapan terima kasih kepada pertama, Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kedua, almarhum dan almarhumah ayah ibu yang telah membesarkan dan mendidikku. Saya yakin ayah yang dulu guru biasa di SMP kecamatan di Bengkulu, bangga anaknya kini menjadi guru besar di Universitas Indonesia yang ternama di Indonesia. Keluarga tercinta, istriku Dina Nawangingrum, beserta anak-anakku Kirana Anindita Parama Putri, Diah Lalita Luhur Kinanti, dan Winayaka Luhur Sandia Pamungkas atas doa, perhatian, pengertian, dan pengorbanan yang sangat besar. Keluarga besar Muhiman, Bani, dan Sumbaji atas doa, perhatian, dan dukungannya. Guru-guru yang telah mendidikku dari SD hingga SMA, terutama Pak Ramli, Ibu Asniar, Ibu Ilma Mutiah, serta dosen-dosen S1 dan S3 Arkeologi dan S2 Antropologi. Teman-teman SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi khususnya Dewan Mahalum UI yang masih terus dan tergabung dalam media sosial atas dukungan dan perhatiannya. Para pimpinan institusi arkeologi, Balai Arkeologi, Balai Pelestarian Cagar Budaya seluruh Indonesia yang sudah sangat kooperatif dalam kegiatan riset dan pengabdian masyarakat saya. Rekan kolega dalam bidang pendidikan dan pengajaran, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat, baik di UI maupun di instansi terkait di seluruh Indonesia. Teman-teman tenaga kependidikan di FIB yang selalu terbuka membantu berbagai keperluan, khususnya unit pelayanan SDM, Humas, riset dan pengabdian masyarakat, dan sekretariat. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, kakak-kakak, saudara yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu di sini. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan itu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, selalu dalam lindungannya. Amin. Mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas, maka pemaparannya terpaksa dipadatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan dalam penyampaian pidato ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.